Cerita Rakyat Bali. Kisah Calon Arang Siratulea. Cerita Calon Arang banyak dikisahkan kembali dalam berbagai generasi seperti sendratari, drama, dan lainnya. Sosok Calon Arang dalam kisah tersebut adalah merupakan perwujudan seorang janda jahat, tukang teluh, dan berubah menjadi leak. Calon Arang juga meneluh seluruh warga desa Girah lantaran marah karena anak perempuannya selalu menjadi bahan guncingan dan dipanggil sebagai perempuan tidak laku. Sehingga Calon Arang meneluh seluruh warga desa Girah. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan videonya. Pada suatu masa di kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Airlangga, hidup seorang janda yang sangat bengis. Ia bernama Calon Arang. Ia tinggal di desa Girah. Calon Arang adalah seorang penganut sebuah aliran hitam, yakni kepercayaan sesat yang selalu mengumbar kejahatan memakai ilmu gaib. Calon Arang mempunyai seorang putri bernama Ratna Manggali. Karena putrinya telah cukup dewasa dan Calon Arang tidak ingin Ratna Manggali tidak mendapatkan jodoh, maka ia memaksa beberapa pemuda yang tampan dan kaya untuk menjadi menantunya. Karena sifatnya yang bengis, Calon Arang tidak disukai oleh penduduk Girah. Tak seorang pemuda pun yang mau memperistri Ratna Manggali. Hal ini membuat marah Calon Arang. Ia berniat membuat resah warga desa Girah. Kerahkan anak buahmu, cari seorang anak gadis hari ini juga. Sebelum matahari tenggelam, anak gadis itu harus dibawa ke Candi Durga. Perintah Calon Arang kepada Krakah, seorang anak buahnya. Krakah segera mengerahkan cantrik-cantrik Calon Arang untuk mencari seorang anak gadis. Suatu pekerjaan yang tidak terlalu sulit bagi para cantrik Calon Arang sebelum matahari terbit. Anak gadis yang malang itu sudah berada di Candi Durga. Ia meronta-ronta ketakutan. "Lepaskan aku! Lepaskan aku!" teriaknya. Lama-kelamaan anak gadis itu pun lelah dan jatuh pingsan. Ia kemudian dibaringkan di altar persembahan. Tepat tengah malam yang gelap gulita, Calon Arang mengorbankan anak gadis itu untuk dipersembahkan kepada Betari Durga, Dewi Angkara Murka. Sebelum dilanjut, jika Anda berkenan, like, subscribe, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Kutukan Calon Arang menjadi kenyataan. "Banjir, banjir, banjir, banjir!" teriak penduduk Girah yang diterjang aliran sungai Brantas. Siapapun yang terkena percikan air sungai Brantas pasti akan menderita sakit dan menemui ajalnya. Hehehe. Siapa yang berani melawan Calon Arang? Calon Arang tak terkalahkan. Demikian Calon Arang menentang dengan sombongnya. Akibat ulah Calon Arang itu, rakyat semakin menderita. Korban semakin banyak. Pagi sakit, sore meninggal. Tidak ada obat yang dapat menanggulangi wabah penyakit aneh itu. Apa yang menyebabkan rakyatku di desa Girah mengalami wabah dan bencana? Tanya Prabu Airlangga kepada Paman Pati.
Setelah mendengar laporan Paman Patih tentang ulah calon arang, Prabu Airlangga marah besar. Genderang perang pun segera ditabuh. Mahapati kerajaan Daha segera menghimpun prajurit pilihan. Mereka segera berangkat ke desa Girah untuk menangkap calon arang. Rakyat sangat gembira mendengar bahwa calon arang akan ditangkap. Para prajurit menjadi bangga dan merasa tugas suci itu akan berhasil berkat doa restu seluruh rakyat. Prajurit kerajaan Daha sampai di desa kediaman calon arang. Belum sempat melepaskan lelah dari perjalanan jauh, para prajurit dikejutkan oleh ledakan-ledakan menggelegar di antara mereka. Tidak sedikit prajurit Daha yang tiba-tiba menggelepar di tanah tanpa sebab yang pasti. Korban dari prajurit Daha terus berjatuhan. Musuh mereka mampu merobohkan lawannya dari jarak jauh. Kekalahan prajurit Daha membuat para cantrik, murid calon arang, bertambah ganas. "Serang! Serang terus!" seru para cantrik. Pasukan Daha porak-poranda dan lari pontang-panting menyelamatkan diri. Prabu Airlangga terus mencari cara untuk mengalahkan calon arang. Untuk mengalahkan calon arang, kita harus menggunakan kasih sayang, kata Empu Barada dalam musyawarah kerajaan. Kekesalan calon arang disebabkan belum ada seorang pun yang bersedia menikahi putri tunggalnya. Empu Barada meminta Empu Bahula agar dapat membantu dengan tulus untuk mengalahkan calon arang. Empu Bahula yang masih lajang diminta bersedia memperistri Ratna Manggali. Dijelaskan bahwa dengan memperistri Ratna Manggali, Empu Bahalu dapat sekaligus memperdalam dan menyempurnakan ilmunya. Akhirnya rombongan Empu Bahalu berangkat ke desa Girah untuk meminang Ratna Manggali. Hehehehe, aku sangat senang mempunyai menantu seorang empu yang rupawan. Calon arang terkekeh-kekeh gembira. Maka diadakanlah pesta pernikahan besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Pesta pora yang berlangsung itu sangat menyenangkan hati calon arang. Ratna Manggali dan Empu Bahula juga sangat bahagia. Mereka saling mencintai dan mengasihi. Pesta pernikahan telah berlalu, tetapi suasana gembira masih meliputi desa Girah. Empu Bahalu memanfaatkan saat tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Di suatu hari, Empu Bahalu bertanya kepada istrinya, Dinda Manggali, apa yang menyebabkan Nyai calon arang begitu sakti? Ratna Manggali menjelaskan bahwa kesaktian Nyai calon arang terletak pada kitab sihir. Melalui buku itu, ia dapat memanggil Betari Durga. Kitab sihir itu tidak bisa lepas dari tangan calon arang, bahkan saat tidur. Kitab sihir itu digunakan sebagai alas kepalanya. Empu Bahalu segera mengatur siasat untuk mencuri kitab sihir. Tepat tengah malam, Empu Bahalu menyelinap memasuki tempat peraduan calon arang. Rupanya calon arang tidur terlalu lelap karena kelelahan setelah selama 7 hari 7 malam mengumbar kegembiraannya. Empu Bahalu berhasil mencuri kitab sihir calon arang dan langsung diserahkan ke Empu Barada. Setelah itu, Empu Bahalu dan istrinya segera mengungsi. Calon arang sangat marah ketika mengetahui kitab sihirnya sudah tidak ada lagi. Ia bagaikan seekor badak yang membabi buta. Sementara itu, Empu Barada mempelajari kitab sihir dengan tekun. Setelah siap, Empu Barada menentang calon arang. Sewaktu menghadapi Empu Barada,
kedua belah telapak tangan calon arang menyemburkan jilatan api. Begitu juga kedua matanya. Empu Barada menghadapinya dengan tenang. Ia segera membaca sebuah mantra untuk mengembalikan jilatan dan semburan api ke tubuh calon arang. Karena kitab sihir sudah tidak ada padanya, tubuh calon arang pun hancur menjadi abu dan bertiup kencang menuju ke laut selatan. Sejak itu, Desa Girah menjadi aman, tentram seperti sedia kala. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah calon arang. Video ini melansir dari suarabali.id yang ditulis oleh Kiki Oktaliani. Jika ada salah, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan videonya.